سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو تعلمت عن ذكر تذكر نفعت فعل فعل واستفاد الحثر تمسك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والدلالة خلق وجل ومن بعد. Ya, kajian kita insyaallah ayat 92. Mulai malam ini kita mulai ayat 92 yang mana ini melanjutkan beberapa hal yang dibicarakan dalam pelajaran yang lalu atau dalam ya ayat-ayat yang sebelumnya, yang mana ayat-ayat sebelumnya itu menyinggung kaum Yahudi yang mereka dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW mereka meyakini, beriman, dan mereka percaya dan yakin nanti kelak datang Nabi akhir zaman ya, yang akan memerangi orang-orang musyrikin, kaum musyrikin, dan mereka akan ikut perang bersama beliau SAW. Yaitu keyakinan beliau, keyakinan dan keimanan, kepercayaan mereka begitu. Sehingga diceritakan seringkali ketika mereka perang, mereka bertawassul dengan Nabi yang kelak datang dari akhir zaman agar Allah SWT memberi kemenangan bagi mereka dan Allah SWT memberi kemenangan bagi mereka. Ini kebiasaan kaum Yahudi dahulu, zaman dahulu. Bahkan sebagian dari kaum Ansar itu salah satu penyebab mereka masuk Islam itu mereka seringkali berulang kali dengan dari kaum Yahudi bahwasanya nanti kalau datang Nabi akhir zaman ya, yang mana nanti kami akan mengikutinya dan memerangi kalian wahai kaum musyrikin. Nah, ini ucapannya seringkali didengar oleh orang-orang yang hidup di kota Madinah zaman dahulu. Tapi ternyata subhanallah ketika sudah muncul, sudah tiba Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, justru malah mereka mengingkari itu semuanya. Nah, justru malah mereka mengingkari itu semuanya, maka Allah SWT melaknati mereka. Dan di antaranya pun juga yaitu Allah SWT mengatakan apa penyebabnya mereka tidak ingin mengakui kebenaran yang sudah diyakini awalnya oleh mereka ya, sudah diketahui oleh mereka, karena iri, karena dengki, karena ya membenci ya bangsa Arab khususnya, sehingga mereka tidak ingin ya ada nabi dari kalangan orang Arab itu. Bahkan ya keyakinannya kaum Yahudi sama seperti orang-orang Persia, itu adalah semua suku itu di bawah mereka. Semua ada di muka bumi ini harus tunduk kepada mereka. Nah, karena mereka itu adalah makhluk pilihan Allah, makhluk yang paling mulia. Itu keyakinan kepercayaan kami Bani Israel begitu sampai sekarang ini. Sama pun juga seperti keyakinan orang-orang Persia. Menganggap semua suku itu, semua bangsa semuanya itu seolah-olah itu budak-budak mereka. Sama wataknya kaum Yahudi begitu. Nah, wataknya orang-orang Persia pun juga begitu. Olhasil intinya sehingga di situ di ayat-ayat sebelumnya Allah SWT murka terhadap mereka 2 kali lipat. Kemurkaan pertama karena kezaliman mereka di dalam mengingkari sesuatu kebenaran yang sudah ada di hadapan mata mereka. Kemurkaan Allah SWT yang kedua karena penyebab itu kezaliman, sifat kezaliman yang muncul dari iri, hasud mereka ya, dan kebencian, dengki mereka itu tadi, sehingga dimurkai Allah SWT 2 kali lipat. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab, ya mereka mendapat kemurkaan di atas kemurkaan numpuk ya, 2 kali lipat murkaan. Lalu kemudian sebelum kita masuk ke ayat ini, terakhir ketika membahas ketika kaum Yahudi disuruh diajak untuk beriman, mereka mengatakan kami sudah beriman dengan ajaran Taurat. Nah, lalu kemudian sedangkan mereka tidak ingin beriman dengan Al-Quran. Sedangkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu justru malah membenarkan isi kitab suci mereka. Tidak bertentangan dengan kitab suci mereka yang asli ya. Nah, membenarkan.
Berarti kalau mereka tidak percaya dengan Al-Quran, seolah-olah ya tidak percaya dengan kebenaran kitab suci mereka sendiri, seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu. Musaddiqan lima ma'ahum, karena Al-Quran ini isinya membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Jika mereka menyalahkan Al-Quran, secara tidak langsung mereka menyalahkan kitab mereka sendiri gitu. Lalu ditanya, kalau memang kalian beriman, lalu kenapa kalian membunuh para anbiya? Terkenal Bani Israil itu. Ada nabi-nabi yang dihina, dicaci maki, disakiti, bahkan sampai dibunuh. Nah, seperti cerita yang Nabi Allah Zakaria, seperti cerita yang Nabi Allah Yahya, seperti rencana mereka di dalam membunuh Nabi Isa. Ini kita bicara tentang 3 anbiya di antara 25 nabi. Selain mereka banyak. Wa qatlahumul anbiya, berarti kata Allah SWT bilang, dan mereka mereka dengan membunuh para nabi-nabi, berarti lebih banyak daripada itu jumlahnya yang dibunuh. Nah, lalu kemudian Allah SWT di sini menyampaikan bahwasanya kebohongan mereka di dalam jadi agar supaya membongkar ya atau membuktikan kebohongan mereka di dalam ucapan mereka, kami beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat, dahulu Nabi Musa datang kepada kalian membawa bayinat, membawa ayat-ayat, tanda bukti-bukti jelas ya, mukjizat-mukjizat, bawa tanda-tanda ya, bawa syariat ya, bawa kebenaran hak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya kalian beriman. Kenapa kalian setelah itu justru malah setelah sudah dengan kedatangan Nabi Musa membawa dakwah, beliau membawa kitab suci, ajaran Taurat, lalu setelah itu kalian masih menyembah patung sapi itu loh. Sapi yang dibuat oleh Samiri, yang dibuat dari emas. Setelah kedatangan Nabi Musa, lalu setelah itu kalian menyembah yaitu al-ijl. Ijl itu anaknya sapi. Maksudnya yang terbuat dari emas itu, patung yang dibuat oleh Samiri. Antum zalimun. Nah, kalian menggolimi ya. Menggolimi diri kalian sendiri dengan apa? Tidak percaya dengan dakwahnya Nabi Musa. Katanya beriman. Lalu kenapa menyembah patung emas, patung sapi yang terbuat dari emas? Nah, lalu kemudian, dan ingatlah, ini semua membongkar kebohongan mereka. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, ketika Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah Subhanahu ambil janji dari kalian agar supaya kalian ini benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Taurat. Ya. Dengan ajaran Taurat. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ya, Allah SWT mengatakan kami telah memerintahkan ya, atau mengangkat gunung At-Tur di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ambillah apa yang telah ya, jadi ini yang Nabi Musa ini ada ceritanya seperti diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Allah SWT, kenapa Allah SWT mengambil perjanjian dari kaum Yahudi agar supaya mereka menjalankan ya ajaran mereka atau kitab suci, isi kitab suci mereka. Ceritanya begini, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Musa kembali ya, dari Tur ya, dapat wahyu dari Allah SWT dan membawa al-alwah itu kayak lembar-lembar ya, lembar-lembar kitab suci. Tapi alwah itu lebih kepada apa istilahnya itu papan yang berisi dengan ayat suci Taurat. Ketika kembali ke kaumnya bahwa itu ke Bani Israil, lalu kemudian kata Nabi Musa, inna hadhil alwah ya fiha kitabullah,
di dalam papan-papan ini ada kalamullah, ya, perintah-perintah Allah SWT, perintah-perintah Allah SWT, larang-larang Allah SWT, ya. Lalu apa kata mereka? Lalu siapa yang percaya sama kau? Duh, bilang sama nabinya, masa kita semudah itu suruh percaya sama kau? Sekurang ajar itu. Sekurang ajar itu mereka dengan nabi mereka sendiri. La wallahi hatta nara Allah jahra. Demi Allah kami tidak akan percaya selama kami tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi protes, ingin langsung bertemu dengan, nggak percaya dengan Nabi Musa, kepingin bertemu langsung, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ajar. Nggak cukup sampai situ saja. Hatta yatla Allah alaina atau yattali Allah alaina fayaqul, enggak cukup hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu mengatakan kepada mereka, hadza kitabi, ini adalah kitabku, ini adalah ucapanku, ini ada perintahku dan laranganku, ya, hadza kitabi fakhudhu, maka ambillah kitab ini dan amalkanlah isinya, ya, amalkan apa yang ada dalam isi kitab suci ini. Fama lahu la yukallimuna kama kallamaka anta Musa. Kenapa Allah SWT enggak mau berbicara sama kita enggak seperti berbicara sama kau? Ngomongnya begitu sama nabinya. Sekurang ajar itu. Kenapa sih? Kok mau bicara sama kamu enggak mau berbicara sama kita? Nah, biar aja Allah berbicara sama kita langsung gitu. Seketika itu, Allah SWT menurunkan petir, semua yang waktu itu ikut semuanya mati. Nah, lalu kemudian setelah itu dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Dalam ayatnya summa ahyahum. Allah bilang kepada mereka, matilah maka. Summa ahyahum, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Setelah itu semuanya ditanya oleh Nabi Musa, ya, ambillah kitab Allah, ambillah kalam Allah, ajaran Taurat, ambillah dan pelajarilah, amalkanlah ini. Mengatakan enggak mau. Loh, apa sih? Ya. Jadi enggak mau. Qala ayyu syai'in asabakum, barusan kalian itu kenapa? Barusan ini apa yang terjadi kepada kalian? Barusan kami mati. Terus tsumma huyina, lalu kemudian kami dibangkitkan lagi. Qala khudhu kitab Allah. Maksudnya Nabi Musa, kalian ini tahu atau sadar barusan apa sih yang terjadi? Ya, barusan kami mati. Terus setelah mati apa terjadi? Terus kita dibangkitkan lagi. Mosok tidak, masih belum, nggak cukup untuk mereka beriman itu loh. Nggak kayak keterlaluan itu kan. Lalu kemudian Nabi Musa sambil heran tanya, kalian barusan sadar ya apa yang terjadi? Iya, mati. Terus setelah mati apa? Terus bangkitkan lagi. Ya sudah, ambillah kitab ini. Berarti itu tanda kebenaran, tanda ya. Nah, ini sesuatu hak, sesuatu kebenaran. Tetap jawab mereka enggak mau. Semokong itu loh. Ya, sekeras itu kepala mereka itu. Lalu faba'atsallahu malaikah. Disitulah Allah SWT mengutus para malaikat mengangkat gunung ini di atas kepala mereka. Faqilahum ata'rifuna hadza? Tahu ini apa ini? Ini apa ini? Tahu enggak? Iya tahu. Apa? Gunung Tur. Ambillah kitab sucinya, Taurat. Kalau tidak mau ngambil, maka segera akan dia bukan turun, diculno gunung di atas kepala kalian. Jadi untuk beriman itu diancam sama Allah dan sama malaikat. Saking bebelia, saking lamanya mereka. Sebodoh itu kaum Bani Israel itu. Jadi kalau mereka
perjanjian damai digagalkan, dibatalkan, dimungkiri, jangan heran. Lu sama nabinya kayak gini, sama Allah kayak gini. Gitu. Jangan percaya sama kaum Yahudi, kayak heran karena kok masih ada orang-orang ya Islam dukung mereka, ya percaya dengan mereka. Kok nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah dengar sejarah, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah belajar. Nah, lalu kemudian dengan secara dipaksakan begitu baru mereka mau menerima kitab ajaran Taurat. Setelah dipaksakan, diancam, gitu. Maka Allah SWT mengingatkan mereka akan peristiwa itu. Ya, walaupun yang diajak berbicara ini maksudnya tidak mengalami itu, tapi maksudnya nenek moyang mereka, leluhur mereka. Dan sifat keras kepala dan bebal mereka ini turun menurun. Nah, sampai mereka pun juga ini. Sehingga Allah SWT mengingatkan mereka, ingatlah peristiwa ini. Sehingga Allah SWT bilang kepada mereka, khudhu ma atainakum min quwwati wasma'u. Ambillah dengan berpegang teguhlah dengan ajaran ini dan dengarlah perintah Allah SWT. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na wa 'asaina. Kami dengar tapi kami tidak ingin mentaati. Kok sanu itu ya? Semokong itu ya. Lalu kemudian ini semua mengingatkan. Lalu setelah ini kalian bilang beriman. Iman semacam apa? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh buruk sekali ya apa yang telah diajarkan oleh keimanan kalian jika memang kalian mengaku diri kalian sebagai orang-orang yang beriman. Iman semacam apa? Iman tidak berguna semacam ini. Lalu kemudian qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Allah SWT bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kepada kaum Yahudi, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi kaum Yahudi itu meyakini bahwa kami adalah penghuni surga, yang lainnya tidak ada masuk surga. Kami adalah makhluk pilihan Allah SWT. Kami adalah penghuni surga. Lalu Allah SWT bilang kepada Nabi Muhammad SAW, tanyalah, bilangkanlah kepada mereka, kalau memang benar-benar in kanat lakumud darul akhirah, kalau memang benar-benar ad-darul akhirah maksudnya surga, tempat tinggal di akhirat ya, tempat tinggal sehingga yang abadi itu di akhirat itu. Jika seandainya benar-benar milik kalian, surga itu milik kalian, bukan milik orang, khalisatan, murni hanya untuk kalian saja, seandainya. Nah, seperti apa yang kalian meyakini. Min dunin nas, jadi orang lain nggak ada masuk surga, hanya kalian saja kaum Yahudi. Maka fatamannawul maut, maka coba berharap untuk mati sekarang biar langsung masuk surga. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar-benar jujur. Kalau memang kalian maksudnya ya benar di dalam pengakuan kalian. Lalu Allah SWT nggak perlu menunggu jawaban mereka. Allah langsung menjawab sendiri. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan tidak mungkin mereka berharap ingin mati. Karena apa? Bima qaddamat aydihim, karena tingkah laku mereka itu yang sangat seburuk itu. Gak mungkin mereka itu masuk surga. Ya. Mana mungkin mereka itu maksudnya melakukan perbuatan semacam itu udah masuk surga. Jadi mereka sendiri kalau berpikir, mana mungkin saya masuk surga. Nabinya dipateni, masuk surga.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Muhammad SAW, bilanglah kepada mereka, kalau emang kalian memang menghuni surga, orang Yahudi itu yang mereka saja ya ahli surga, ya sudah berharaplah mati sekarang biar langsung masuk surga. Gak mungkin, kata Allah SWT, gak mungkin, gak berani mereka, karena tahu betapa banyaknya ya kesalahan mereka. Sampai sekarang ya yang mata ini bunuh-bunuh saudara-saudara kita di sana tuh, apa ya, per orang yang terlibat di dalam ya pembantaian itu. Kalau berpikir dengan logikanya saja, bukan masalah keimanan, mungkinlah masuk surga enggak, sudah melakukan kezaliman seperti itu, jadi ragu-ragu masuk surga enggak. Nah, sehingga kata Allah SWT, wallahu alimun bizzalimin, Allah SWT Maha tahu tentang perilaku ya dan apa yang ada dalam isi hatinya orang-orang yang zalim. Lalu Allah SWT menjelaskan sesuatu lagi, yaitu adalah wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, dan wala tajidannahum, dan kalian akan mendapatkan orang-orang Yahudi itu, mereka adalah termasuk golongan yang paling berpegangan dengan kehidupan, yang paling takut dengan kematian. Ini fakta. Ada satu rudal saja ya yang masuk ke wilayah Israel ya, itu yang masuk rumah sakit banyak, bukan terluka, karena shock, kaget, takut, jantungan. Padahal saudara-saudara kita ya, per hari itu berapa rudal semua membunuh, pembantaian yang dahsyat ya. Kadang mereka tuh sampai terbiasa, nggak merasa takut, walaupun kadang ya khawatir, tapi nggak. Sedangkan ya orang-orang Israel itu paling penakut. Tidak ada orang di muka bumi lebih penakut daripada mereka. Sampai pernah ada mall itu ya, orang-orang semuanya melarikan diri dari mall karena ada bom, ternyata nggak tahu kaleng Coca-Cola apa meledak. Jadi sesuatu yang remeh sampai yang di mall semuanya dikeluarkan semuanya. Jadi mereka tuh, ini fakta, mereka tuh penakut ngecut. Sayangnya apa? Mereka itu didukung, di belakang mereka banyak maksudnya musuh-musuh Islam yang mendukung mereka, sehingga mereka jadi berani. Karena mereka pengecut, penakut. Banyak lihat di video-videonya. Kadang ya anak kecil takut, pernah kedua senjata lengkap, anak kecil bawa pentung ini, mundur, pasukannya bawa senjata tuh udah kayak gimana? Penakut mereka, pengecut. Sampai-sampai ada mengatakan begini, jumlahnya umat Islam ini jangan bawa senjata, jalan kaki tok ya, dipepet mereka, masuk laut tenggelam mereka. Tapi itulah, kita ini dilemahkan oleh musuh-musuh Islam di dalam negeri kita masing-masing. Selain pemimpin kita, orang-orang kita masing-masing dengan dananya diadu domba. Itulah akhirnya jadi kita jadi lemah. Husa'un ka husa'is sail, kata Nabi Muhammad SAW ya. Seperti sampah, kalau banjir itu sampah-sampah itu istilahnya ngambang di atas saya itu runtuhan-runtuhan kasar rumah kayu-kayu ini semuanya sampah, macam-macam kaleng-kaleng ngumpul tapi tidak berguna. Ya kita nih ya, kita seperti itu ya, seperti apa yang digambarkan oleh Nabi SAW di akhir zaman ya begitu. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya asabakumul wahan, kalian itu ya kena penyakit lemah. Apa sebabnya kelemahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia, cinta dengan dunia, harta dunia dan isinya, takut mati. Itu. Inilah penyakit ini yang membuat orang itu rebutan ya, harta, rebutan jabatan ya, sampai ya menjatuhkan ya saudaranya sendiri, dulurnya sendiri, sendiri menjual beli ya, keluarganya sendiri jualkan, pokoknya demi harta, demi kedudukan, sama jabatan seterusnya.
sehingga buta, tak punya kekuatan. Nah, di sini digambarkan bahwa Allah SWT memberitahu bahwasanya kalian akan mendapatkan mereka kaum Yahudi ahroson nasi, orang yang paling orang-orang yang paling ahros, paling menjaga, paling menjaga bahasa kalau kasarnya ngeman-ngemani kehidupan mereka, itu dunia mereka yang paling eman itu adalah kaum Yahudi. Nggak ada kaum Yahudi berani mati, itu nggak ada, jarang, hampir nggak ada. Rata-rata ya tentaranya itu pulang stres semuanya, jadi orang gila semuanya, matanya diri, bunuh diri, macam-macam. Saudara-saudara kita para mujahidin nggak ada yang pulang perang stres, nggak ada, karena iman mereka kuat, keyakinan mereka kuat. Mereka ini terpaksa. Bahkan sebagian besar, berapa persen pasukan Israel itu didatangkan pasukan bayaran dari luar, bukan orang Israel, orang bayaran dari luar. Dari mana? Dari Rusia, dari mana? Dari Amerika. Ayo siapa yang mau gajinya sekian. Jadi bayaran semua, pasukan bayaran semua. Orang Israel sendiri, Yahudi sendiri sedikit penakut semuanya. Yang ada yang sudah masuk perang, luka, balik lagi nggak mau, enggak, penakut pencut. Yawaddu ahaduhum law ammaru alf sanah, sehingga Allah SWT menggambarkan betapa mereka itu benar-benar masih berharap hidup ya dalam dunia. Jadi mereka itu ingin maksudnya ikatannya dengan dunia sangat erat sekali, sehingga nggak mau terlepas dari dunia, nggak mau pisah dengan dunia, sehingga berharap seorang dari mereka itu, dari kaum Yahudi, berharap hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah, berharap hidup 1000 tahun. Tapi apa kata Allah SWT? Walaupun saya hidup di 1000 tahun, wa ma huwa muzahzihi minal adzab yu'ammar. Dan ketahuilah bahwasanya sepanjang apapun usianya itu tidak akan menjauhkan dari neraka. Percuma. Jadi berharap kalau dia itu semakin semakin umurnya panjang, semakin selamat dari azab. Bukannya mereka bilang ahli surga ya. Itu lisan mereka, hati mereka itu banyak ragu-ragu karena Allah mereka sendiri. Sehingga mereka takut mati takut mati masuk neraka. Jadi berharap kalau hidup itu yang lama, yang panjang. Percuma tahu sepanjang apapun panjang usia kalian, nanti akan masuk neraka. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah SWT mengetahui maha melihat, yang mengetahui segala atau apapun yang segala perilaku mereka atau apapun yang akan dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian setelah itu, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa busyra lil mu'minin. Kaum Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril, menganggap malaikat Jibril itu musuh. Karena apa? Mereka mengatakan begini, malaikat Jibril itu yang menurunkan azab, yang membawakan bala musibah azab malaikat Jibril. Kami tidak suka dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu musuh kita. Sebab lain lagi itu adalah karena mereka menganggap malaikat Jibril ini yang menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena mereka benci, menganggap malaikat Jibril itu musuh. Apa kata Allah SWT? Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Katakanlah kepada mereka, Al-Quran itu bukan dari malaikat Jibril, dari Allah langsung ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi lalu kemudian setelah itu barulah malaikat Jibril turun membawa Al-Quran.
Jadi begini ya. Jadi turunnya Al-Quran itu 2 kali. Sekali kepada hati Nabi Muhammad SAW, yang kedua kali yaitu yang ketika diajarkan oleh malaikat Jibril. Sehingga di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW ayat yang baru, itu Nabi Muhammad SAW sudah hafal. Jadi mungkin sebelum malaikat Jibril mungkin Nabi Muhammad nggak begitu tapi begitu malaikat Jibril menyampaikan, ya Allah alam, bagaimana dia ketika malaikat Jibril menyampaikan itu Nabi Muhammad seolah-olah ingin apa istilahnya itu mendahului malaikat Jibril ya, karena Nabi itu kok sudah hafal, kok bisa? Ini kata Rasulullah, la taharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Rasulullah takut ketinggalan, takut ya. La tuharrik bi lisanaka la ta'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Alhasil, nah, jadi kesimpulannya bahwasanya malaikat Jibril itu hanya pertama beliau ini hanya bertugas untuk menurunkan wahyu. Tapi itu bukan wahyu, bukan dari malaikat Jibril. Ajaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, syariat ini ya, Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya langsung kepada hati, menurunkan Al-Qur'an langsung kepada hati Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dibimbing oleh malaikat Jibril ya sebagai guru ya, menjadi sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi ya, wa huda wa busyra lil mu'minin, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada di dalam isi Al-Qur'an dan berhidayah dan berita mengembirakan bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Lalu kemudian ini bersambung dengan yang sebelumnya, maksudnya itu, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada kaum Yahudi, siapa orang yang memusuhi Allah, dan siapa orang yang memusuhi para malaikatnya, dan siapa orang yang memusuhi para rasul-rasulnya, dan siapa orang yang memusuhi Jibril dan Mikail ya. Bukannya Jibril dan Mikail termasuk malaikat, iya, tapi supaya lebih menegaskan, memastikan lagi. Maka fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT memusuhi orang-orang ya, yang memusuhi orang-orang yang kafir, atau orang-orang kafir itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu maka itu sudah jelas musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang memusuhi para malaikat pun juga termasuk musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang memusuhi para rasulnya termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk para malaikatnya Jibril dan Mikail, khususnya yang dibahas masalah malaikat Jibril. Maka fa innallaha aduwwun kafir, berarti memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan memusuhi para aulia ya, orang-orang saleh ya, seperti dalam hadis ya. Sabda Rasulullah SAW, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi para wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka telah ya siap perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah mengumumkan ya permusuhan atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahabat Abdullah bin Salam, termasuk salah satu ulama Yahudi ya, yang masuk Islam, di antaranya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang malaikat Jibril, lalu kemudian beliau bertanya, dan kemudian sahabat ini bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Jibril itu adalah musuhnya kaum Yahudi. Ya. Adul Yahud minal malaikat, dari para malaikat ya, musuh dari para malaikat, musuh kaum Yahudi adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini tadi itu. Nah,
Ini sahabat Abdullah bin Salam ketika datang bertanya kepada Rasulullah SAW beberapa pertanyaan. Mana pertanyaan ini tidak diketahui oleh kecuali seorang nabi. Di antara pertanyaannya, makanan apa yang akan dimakan oleh ahli surga ketika awal masuk surga. Lalu kemudian jawabannya adalah hati ikan paus. Tapi gimana ikan paus di surga, Allah nggak tahu. Tapi katanya begitu. Ziyadatu kabilil hut, hadisnya begitu. Yang lucu dalam ceritanya Abdullah bin Salam ini ketika masuk Islam bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, innal yahuda qaumun buhtun. Kaum Yahudi itu adalah sekelompok yang buhtun. Buhtun itu suka mengingkari sesuatu. Jadi kalau anda tuh suka bolak-balik terus ya orang munafik itu. Kadang ngomongnya begini, kadang ngomongnya begitu. Ya, saat iya, saat enggak, ya. Nggak bisa jujur. Lalu kemudian wa innahum lam ya'lamu islami, sedangkan mereka belum mengetahui kalau saya masuk Islam. Ya. Qila an tas'alahum qabla an tas'alahum yubhituni. Wa innahum ya'lamu islami qabla an tas'alahum yubhituni. Lalu kemudian jangan beritahu kepada mereka bahwa saya masuk Islam dulu. Coba tanyalah dulu, maksudnya untuk membuktikan ya. Tanyalah kepada mereka, siapa Abdullah bin Salam itu? Kenal dengan mereka. Ketika datang kaum Yahudi, kalian kenal Abdullah bin Salam? Oh, kenal. Itu adalah orang ya, habruna, orang ulama kami. Wabnu habrina, dan anak ya dari keturunan para ulama kami. Wa sayyiduna ibnu sayyidina, adalah pemimpin ya kami dan putra dari pemimpin kami, dipuji-puji. Qala ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, lalu gimana kalau seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Nah, ditanya bahasa sama begitu. Faqalu a'adzahu Allah min dzalik, enggak mungkin. Kata kami enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam, mana mungkin, enggak mungkin tentu. Lalu Abdullah bin Salam sembunyi. Ada waktu itu mendengarkan mereka. Jawab pertanyaan Rasulullah SAW, jawaban mereka mendengar. Qala Abdullah bin Salam mengucapkan dua kata syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka berubah langsung omongan mereka. Enggak, ini orang enggak baik. Dan keturunan orang enggak baik, ya. Kalau syarrun musyarrina, ya. Kemudian terus dihina dan celak-celakan. Dan kan barusan dipuji. Tiba-tiba langsung seketika langsung itu. Ya, jadi gimana ya istilahnya kalau wataknya seperti watak anak kecil. Ya, anak kecil kan saya bertanya sini ngomongnya gini, entar lagi ngomongnya berubah. Ya itulah wataknya kaum Yahudi. Nah, sampai saja cukup insyaallah. Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah. Fatihah berqulub salat syaitan salat Alhamdulillah حاول شرح أصبح أنزل على الحشر الأهل وكل صالح يبقى آخر وصلح شر المؤمنين صلى الله عليه وكل صالح آخر وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح بالقرآن العظيم. يا إلهي المعبود ذي التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم. ربنا فانفعنا وبه فارفعنا
واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم. أنت رب الأرباب الغفور التواب، تب على من قد تاب بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. يا مسبب الأسباب، يا عزيز يا وهاب، إننا لك طلاب بالقرآن العظيم. فرج به أحزاني، ثبت به إيماني، ربي فأصلح شاني بالقرآن العظيم. فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، فتاح يا عليم. ربي فاشرح صدري، ربي فاشدد أزري، ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم. ربي فاصلح قلبي، ربي واغفر ذنبي، ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم. فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. ربي اغفر وارحم واعف عما تعلم، أنت أعلم وأكرم بالقرآن العظيم. رب واصلح الأمة وأزل الظلمة، واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. رب وفق للسير في طريق أهل الخير، واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم. عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، فتاح يا عليم، يا فتاح. علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم، وطريق التقوى والسبيل الأقوال لننال الرجوى بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. ربي وافتح الأقفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم، واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم. فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم. واصلحهم واهديهم، ربي بارك فيهم، ربنا يهديهم بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا عليم، يا فتاح. دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم، وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم.